Shalom adik-adik sekolah minggu, senang sekali hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi hari ini kita mau memuji Tuhan, mau merayakan apa sih? Mau merayakan apa? Benar sekali, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus semangat ya memuji Tuhan. Supaya semangat kita nyanyi dulu lagu More, More, More. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri, kita tepuk tangan sambil nyanyikan lagu More, More, More. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. I wanna sing today. I wanna sing today. I wanna sing today because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. Adik-adik sudah semangat? Sudah? Kalau gitu ayo kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kita. Tetap berdiri adik-adik. Ayo adik-adik sama-sama kita katakan Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia Yesus Tuhan kita, Dia Yesus Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi adik-adik kita katakan Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit. Lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia Yesus Tuhan kita, Dia Yesus Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Allah kita, Sang penebus juru selamat dunia. Jadi adik-adik sudah tahu kan kalau Dia itu lahir untuk kita untuk kita semua, benar sekali. Tapi Dia nggak cuma lahir, tapi Dia datang bawa shalom. Kita nyanyi lagu SHALOM, Shalom. SHALOM, SHALOM.
votum dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sandang. Kepada hambanya dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ibadah perayaan Natal kelas kecil Sekolah Minggu Klasis Makassar dari awal sampai berakhirnya kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Wih, Mami, ramainya Natal tahun ini, Di. Bagus sekali. Puji Tuhan. Semoga tahun depan kita masih Natal kayak begini ya. Amin, biar dapat baju baru, sepatu baru, semuanya baru. Nanti juga dapat hadiah toh dari guru sekolah minggumu toh. Amin, dapat hadiah lagi. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat malam, Rio. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana? Ya, kondisi terkini di Wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat. Dan memang Ada ini virus baru. Nata, sini dulu nak. Ya, Mami. Ini ada berita. Berita apa, Mami? Ada virus baru, kayaknya berbahaya sekali. Ih, virus apa? Namanya virus COVID-19. Virus apa itu? Virus corona nak, berbahaya sekali kayaknya karena di beritanya ini banyak orang meninggal. Ih, banyak orang meninggal. Iyo. Tokuku Tapi dia di Cina, belum di Indonesia. di Cina. Mm-mm. Jauh, Ji, Mami. Jauh. Tapi masih sama Asia dengan Indonesia. Masih dekat itu. Ih, semoga tidak masuk di Indonesia deh. Iya. Apalagi Makassar. Iya, semoga tidak masuk di Indonesia. Adik-adik masih semangat? Masih pastinya, karena kita mau terus memuji Tuhan. Kita nyanyi lagi, Hai Siarkan di Gunung. Adik-adik silakan berdiri. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan Hai Siarkan di Gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Joni Rupa. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat Natal saya ucapkan bagi anak-anak sekolah minggu di Klasis Makassar. Kita bersyukur kalau pada tahun 2020 kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk merayakan Natal. Walaupun kita harus merayakan Natal secara virtual, namun kita bersyukur bahwa
Tuhan menyertai kita pada saat ini. Dan sebagai tanda syukur kita akan berdoa lewat doa syafaat, dan doa ini saya pimpin kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur segala kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukur bersama dengan anak-anak sekolah minggu di Klasis Makassar. Bersyukur bahwa setahun yang telah berlalu Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong kami. Dan bersyukur di akhir tahun 2020 kami masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kebersamaan dalam Klasis untuk merayakan Natal. Kami bersyukur bahwa anak-anak sekolah minggu di Klasis Makassar Tuhan tidak pernah meninggalkan, terus dalam menjalani masa pandemi yang telah kami jalani kurang lebih 9 bulan. Bersyukur bahwa anak-anak sekolah minggu mereka kuat, mereka sehat, mereka ada menyembah Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami pun bersyukur bersama dengan orang tua, terima kasih bahwa Tuhan telah menguatkan, memperdat setiap orang tua untuk mendampingi, bahkan mencukupkan setiap yang anak-anak sekolah minggu membutuhkan. Saat ini kami mendoakan akan kehidupan anak-anak sekolah minggu selanjutnya. Kami berdoa yang sementara dalam pendidikan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah pendidikan mereka bisa menjalani pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Yang sementara menjalani semester dan mempersiapkan diri, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, berikan waktu, berikan kesempatan. Walaupun harus menjalani semester secara online, namun kami berdoa kiranya Tuhan menguasai setiap alat yang akan digunakan. Anak-anak sekolah minggu yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan pertumbuhkan mereka dengan baik seiring pengenalan akan firman-Mu. Kami pun berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dalam bermain, dalam bersosialisasi. Tuhan memampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Bahkan biarlah dalam pergaulan setiap hari mereka senantiasa melakukan yang terbaik. Bahkan Tuhan menjauhkan pribadi, orang-orang, teman yang mungkin mengarahkan mereka pada keadaan dan situasi yang tidak baik. Biarlah dari masa kecil ini anak-anak sekolah minggu merancangkan masa depan, bahkan mereka mengandalkan Tuhan dengan baik. Biarlah anak-anak sekolah minggu di Klasis Makassar ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa berhasil di setiap tempat, di setiap situasi. Karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati mereka. Karena bagi setiap orang tua, Tuhan memberkati setiap orang tua dalam mendampingi anak-anak, dalam mengarahkan anak-anak, dan biarlah setiap orang tua bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Setiap orang tua dalam melakukan pekerjaan untuk kebutuhan-kebutuhan bagi anak-anak mereka, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan menyertai mereka melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Berkat-berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Kami berdoa mendoakan akan guru-guru sekolah minggu di Klasis Makassar. Tuhan memberkati, mampukan mereka, berikan kesabaran, berikan hikmat, hingga mereka bisa mendampingi, bisa mengajar anak-anak sekolah minggu semakin baik ke depan. Kami pun berdoa akan pengurus sekolah minggu di Klasis Makassar. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa bagi panitia Natal yang telah berusaha semaksimal mungkin hingga perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Berkati mereka, biarlah setiap pengorbanan yang mereka telah lakukan menjadi pelayanan yang indah, dan Tuhan memperhitungkan kembali kepada mereka lewat pekerjaan dan hidup yang lebih baik. Kami pun berdoa mendoakan dalam tangan pengasihan akan anak-anak sekolah minggu dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kuasai mereka, lindungi mereka. Bahkan dalam menjalani masa pandemi yang belum ditahu kapan berakhirnya, kami berdoa Tuhan menolong mereka. Berikan daya tahan tubuh yang baik, mental yang baik, kondisi fisik yang baik. Harapan dan doa kami anak-anak sekolah minggu di Klasis Makassar aman dalam pimpinan Tuhan. Mereka dipakai sebagai berkat, sebagai alat Tuhan di segala situasi. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dalam menjalani akhir tahun ini. Berkati mereka,
Harapan kami bersama-sama kami bisa menginjakkan kaki di tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Di tahun 2021 kami menikmati sukacita, menikmati berkat, dan menikmati kedamaian dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami, syafaat kami yang dapat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Wi, Mami, masuk nih. Kenapa nak? Apa yang masuk Nih. Itu yang corona, Mami. Masuk nih di Indonesia. Astaga, sudah masuk di Indonesia. Iyo, ya ampun. Semoga tidak sampai di Makassar ya. Amin. Ayo kita berdoa biar virusnya tidak sampai ke daerah kita ya. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Kami mendengar berita bahwa ada virus yang baru di negara kami. Kami mohon Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi kota kami Makassar. Biarlah kami terlindung dari virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Maupun RW di Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. RT dan RW serta kelurahan setempat bergantian mengumumkan rencana PSBB Kota Makassar. Tujuannya agar tak ada warga yang tidak mengetahui larangan maupun jadwal dalam pelaksanaan PSBB. Sejak tanggal 17 April lalu, pemerintah Kota Makassar menugaskan RT RW Nata, ada itu virus corona di Makassar, nak. Pantas pemerintah keluarkan perintah PSBB. Apa itu PSBB, Mami? Pembatasan sosial berskala besar, jadi tidak boleh orang berkeluyuran, rame-rame, kumpul-kumpul. Oh, pantas mulai besok disuruh kami belajar di rumah. Siapa suruh? Guru. Kenapa? Kira libur. Oh, mungkin karena ini perintahnya pemerintah. Harus PSBB orang, jadi tidak boleh juga sekolah. Oh, jadi tidak bisa pergi keluar-keluar kayak gimana? Iya, tidak boleh daripada tertular virus di luar toh. Sedihku tidak ketemu sama teman-temanku. Tidak apa-apa, belajar di rumah. Kan ada Jimami temani toh. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 berbunyi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam paluan, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Adik-adik silakan berdiri dan kita mau nyanyi 1000 lilin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sini Mama settingkan HP-nya, laptopnya untuk belajar. Mami, bisa jika saya belajar lewat online, Mami. Kenapa kah? Ya nanti tidak aku tahu. Ih, masa tidak tahu anaknya Mami pintar gitu? Coba Mina. Oke, Mami. Mami ke dapur dulu masak nah. Ya, Mami. Shalom anak-anakku di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini Mami. Mami. Kenapa hilang? Tidak ada suaranya, Kenapa, Misku. Coba Mama lihat dulu. Kenapa? Gimana itu, Mami? Kenapa ya? Coba Mama lihat dulu HP-nya Mama nah. Oh, pulsanya Mama habis nah. Jadi? Tunggu Mama coba dulu. Bagaimana saya mau belajar kalau tidak ada misnya muncul? Pulsanya juga Mama sudah tinggal sedikit, tidak cukup nih kayaknya ini untuk Mama pakai. Ya. Spesimen yang kita periksa jumlahnya sudah mencapai 55.000 lebih. Jumlah kasus yang kita periksa sudah mencapai 47.000 orang lebih. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Mami, kenapa nak? asal pergi sekolah minggu. Sekolah minggu? Tidak ada sekolah minggu nak. Jadi? Sekolah minggu sekarang itu orang online, via online di YouTube. Karena di gereja ditutup untuk ibadah sementara karena pandemi. Jadi sekolah online, gereja juga online, online terus. Gak apa-apa kan, yang penting masih bisa ibadah toh. Ih, tapi kan mau ke Pasca juga online. Iya, nanti Pasca juga online disiarkan di YouTube. Jadi cari telur online juga? Nggak ada cari telur, nanti kita buat acara sendiri cari telur di rumah toh. Shalom, selamat sore adik-adik. Nah, apa kabar adik-adik di rumah masing-masing? Saya harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Tapi sebelumnya itu kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Masa Depan Sungguh Ada. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri dan kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Takutlah akan
Kenapa, Nah? Buka ibadah online, sudah mau 8:30. Oh ya, sini Mama aturkan dulu, Nah. Ibadah yang benar, Nah. Ya, Jangan kemana-mana. Oke. Semua lipat tangan, tetap duduk yang tenang, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan. Ih, Mami. Kenapa begini lagi? Tidak aku dengar aminnya Bu Guruku. Kenapa, Tak tahu, tidak dengar ke aminnya Bu Guruku. Kenapa ya? Mungkin coba dicek dulu. Kayaknya habis lagi kuota ini. Astaga, bagaimana ini Mami? Sabar Minana. Tidak bisa Mini. Jadi mau bikin apa Mami? Udah lanjut mas sekolah minggu. Rindu kok Mi lagi sama teman-temanku di sekolah minggu mau persembahan pujian. Rindu lihat ibu guruku, pak guruku. Sabar Nak. Kamu ingat tidak? Dulu itu di Alkitab ada cerita tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bernubuat untuk bangsa Israel tentang kedatangan juru selamat. Tapi itu digenapi setelah beribu-ribu tahun. Jadi kamu percaya saja toh nanti pasti suatu saat Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Oke, sabar Nak. Ya Mami. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan jalannya uji coba klinis vaksin COVID-19 yang merupakan kerjasama PT Sinovac Tiongkok dengan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Wih, ada ya ternyata vaksinnya ini COVID. Nata. Ya Mami. Sini, Nak. Itu Kenapa ya, Mami? Mama baca di berita di Facebook bilang ada Mi ternyata vaksinnya itu virus corona. Apa itu vaksin Mami? Obat Nah. Oh ada Mi obatnya. Iya ada Mi obatnya. Dan juga toh dibilang sudah dilonggarkan Mi PSBB. Jadi bisa Mi ke gereja? Belum bisa kayaknya kalau dari gereja, belum ada informasinya Nak. Jadi masih tetap ibadah dari rumah. Ya jadi Natal masih online. Biar deh. Tapi semoga tahun depan harapanku, masa depanku tetap ada deh. Percaya Nak. Amin. Selamat sore anak-anakku sekalian. Ya puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh ada diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan dalam perayaan Natal kita ya. Walaupun kita masih bernatal dari rumah masing-masing, tetapi kita bersyukur Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kita mengikuti perayaan Natal kita pada sore hari ini. Nah firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat di dalam Yeremia pasal 30 ayat 3. Coba dibuka Alkitabnya. Dari Yeremia pasal 30 ayat 3. Yang sudah bisa membaca ikuti di Alkitabnya, saya akan membacakan. Firman Tuhan berbunyi, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Nah sebagaimana tema kita dalam perayaan Natal tahun ini, yaitu harapan dan masa depanmu tetap ada. Nah, tadi kita sudah mengikuti percakapan seorang ibu dan anak. Mereka mempercakapkan tentang virus corona yang masih ada sampai saat ini. Karena virus ini membuat kita tidak bebas melakukan kegiatan-kegiatan kita. Kita tidak bisa lagi mengikuti pelajaran di sekolah seperti biasanya. Tidak ketemu dengan teman-temannya, dengan gurunya. Juga kita tidak melakukan ibadah di gereja karena virus corona. Tetapi walaupun demikian kita masih bisa belajar dari rumah. Masih bisa mengikuti ibadah dari rumah. Nah dalam masa pandemi ini begitu banyak hal yang sulit.
Banyak yang asik belajar, tiba-tiba pulsa habis, kuota habis. Ada yang sementara mengikuti ibadah online, tiba-tiba tidak ada lagi aminnya doa syafaat karena kuota habis. Ada juga yang selama ini suka pergi jalan-jalan ke mall, bermain-main, tetapi karena virus corona sehingga tidak bisa lagi melakukan itu. Bahkan banyak orang yang mati karena virus corona. Banyak hal yang sulit yang kita alami. Bahkan sampai pada saat ini kita belum bisa merayakan Natal di gereja. Kita masih mengikuti Natal secara online di rumah kita masing-masing. Itu hal yang sangat sulit bagi kita. Nah, demikian pun dalam pembacaan kita ini diceritakan tentang keadaan orang Israel yang pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel. Mereka di sana diperbudak. Mereka di sana hidup sangat menderita. Mereka di sana tidak bisa bebas melakukan apa yang mereka mau. Mereka sedih, mereka kehilangan semangat, mereka harus bekerja keras. Nah, dalam penderitaan itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia dalam pembacaan kita. Dan ada hal yang sangat penting menjadi kekuatan bagi orang Israel dan juga bagi kita pada saat ini dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Dikatakan dalam pembacaan kita, waktunya akan datang. Itu berarti bahwa pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, pandemi ini akan berakhir. Itu kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan. Itu janji Tuhan dan itu firman Tuhan kepada orang Israel di Babel. Bahwa mereka akan mengalami perbudakan dalam waktu tertentu, tetapi pada saatnya Tuhan akan melepaskan mereka. Di dalam pasal 29 ayat 10, Tuhan sudah menetapkan waktu di sana, yaitu 70 tahun. Orang Israel akan menderita, akan mengalami pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan akan melepaskan mereka. Kemudian Tuhan berjanji memulihkan mereka. Itu berarti bahwa bagi orang Israel masih tetap ada harapan. Tidak selama-lamanya mereka akan dalam penderitaan itu. Tidak selama-lamanya mereka akan diperbudak di tanah Babel. Nah, bagi kita, dalam kerohanian kita diperbudak awalnya oleh dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita menjadi budak dosa. Kita menderita, kita tidak bebas. Kita sangat terikat oleh kuasa dosa. Sehingga dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa akibatnya kepada orang yang berdosa itu? Ialah dihukum. Sehingga dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan rela dan mau menjadi manusia. Tuhan Yesus yang adalah pencipta, yang adalah Allah yang layak disembah, sangat mengasihi kita sehingga mau menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba untuk datang menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Yaitu siapa? Yaitu setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamatnya. Orang itulah yang akan dilepaskan dari perbudakan dosa. Orang itulah yang akan diberi kehidupan yang kekal, yang akan masuk di sorga. Nah, menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita tidak akan bebas. Kita masih akan mengalami berbagai penderitaan di dunia ini. Kita sudah diselamatkan bukan berarti bahwa kehidupan kita senang-senang saja. Ada waktunya kita akan mengalami penderitaan seperti yang kita alami sekarang. Tuhan mengizinkan kita berada di situasi pandemi karena virus corona. Tetapi kita bersyukur ya, Tuhan menjaga kita, Tuhan memeliharakan kita menghadapi semuanya itu. Kita tahu sebagaimana janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Saat kita senang, Allah turut bekerja. Saat kita susah, Allah turut bekerja. Saat kita sakit, Allah turut bekerja. Saat kita sehat pun, Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu yang kita alami, yaitu kita yang mengasihi Tuhan. Kita yang setia kepada Tuhan. Kita yang mau selalu beribadah kepada Tuhan. Karena itu anak-anak aku sekalian, di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini karena virus corona, mari terus berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Percaya bahwa pada waktunya semuanya akan berlalu. Percaya bahwa kita akan tetap sehat, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan satu hal yang pasti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya harapan di dalam Tuhan. Kita punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan itu kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Coba buka Alkitabnya. Kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Coba dibuka Alkitabnya. Semua baca, yang sudah bisa membaca, baca ayat ini ya. Dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa janji Tuhan bagi kita ya. Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk kamu. Tuhan yang merancangkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Kalau begitu, kalau kita gagal, kalau tidak naik kelas misalnya, apakah Tuhan gagal? Apakah rancangan Tuhan salah? Oh tidak. Kalau kita gagal, kalau kita tidak berhasil, itu karena keterbatasan kita. Mungkin karena kita malas belajar, mungkin karena kita tidak setia, mungkin karena kita tidak dengar-dengaran. Tetapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk kita. Dia yang merencanakan masa depan yang indah untuk kita. Untuk kamu semua anak-anakku yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang merancangkan masa depanmu. Tuhan yang merencanakan hidupmu untuk waktu yang akan datang. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, jangan malas berdoa. Mungkin ada yang sudah mulai bosan di rumah beribadah. Tetapi mari kuat kembali. Terus percaya Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita punya harapan yang pasti di dalam Tuhan.
kita punya masa depan yang indah karena Tuhan yang merencanakan dan merancangkan masa depan kita. Katakan, saya percaya Tuhan merancangkan masa depan yang indah untukku. Kita percaya semua itu ya? Mari terus setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya bahwa walaupun kami berada di tengah-tengah situasi yang sangat sulit bagi kami, tetapi terima kasih kami punya harapan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang merancangkan kehidupan kami, Tuhan merancangkan masa depan kami yang terindah untuk kami. Mampukan kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Nah adik-adik, firman Tuhannya harus diingat ya, ditanam dalam hati dan harus dilakukan supaya kalian jadi pelaku firman. Sekarang kita mau berikan persembahan kita. Adik-adik yang ada di gereja ataupun ada di rumah, boleh kumpulkan persembahannya. Nanti persembahannya dikumpulkan ke ibu guru atau bapak guru yang ada di gereja masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyi Dari Pulau dan Benua. Ibu Guru dipersilakan. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu begitu baik, yang indah kami rasakan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami sangat bersuka cita karena kami telah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga cerita firman Tuhan yang kami dengar tadi ya Tuhan dapat kami pakai untuk dalam kehidupan sehari-hari dan membawa berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, pada saat hari ini juga ya Tuhan, kami sudah memberikan korban syukur kami. Semoga korban syukur kami yang kami berikan pada hari ini dapat kami pakai di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi adik-adik sekolah minggu jangan sedih karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua dan Dia akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Adik-adik, ayo kita nyanyi lagu Immanuel. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri.
Pendeta Rahel Rimpa. Kepada hambanya dipersilakan. Anak-anakku sekalian, kan selalu firman Tuhan dalam hidupmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Makassar. Ingat ya, harapan dan masa depan tetap ada. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!